Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kukerta, Kelurahan Selapanyong Timur 2021 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran online dan pemanfaatan IT. Banyak jenis media pembelajaran yang tersedia saat ini. Salah satunya adalah internet. Di era digital saat ini, internet tidak hanya digunakan sebagai mencari informasi, melainkan internet juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Internet dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap cara orang dalam melakukan kegiatan, berinteraksi, bereksperimen, dan berkomunikasi. Dalam kegiatan pembelajaran online, internet sangat digemari saat ini, apalagi di saat masa pandemi COVID-19, yang mana Kementerian Pendidikan menetapkan bahwasannya kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara online. Bagi para pendidik dan para siswa bisa berkomunikasi selayaknya di dalam kelas, padahal mereka sedang berada di tempat yang berbeda. Untuk penerapan media pembelajaran online, kita bisa menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan seperti Google Classroom, WhatsApp, dan Zoom. Google Classroom merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat media pembelajaran. Menggunakan Google Classroom sangat mudah dan efisien, dan Google Classroom tidak rumit dalam mengakses pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Dalam menggunakan Google Classroom dapat digunakan oleh jenjang pendidikan yang berbeda, seperti SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan sampai perguruan tinggi. Kemudian WhatsApp. Aplikasi yang satu ini sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Hampir semua orang memiliki aplikasi WhatsApp ini. Aplikasi WhatsApp ini juga bisa memudahkan kita dalam kegiatan media pembelajaran online. Aplikasi WhatsApp ini bisa mengakses kegiatan video pembelajaran, bergambar, percakapan, teks, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Zoom. Zoom merupakan aplikasi video yang mana aplikasi video ini bisa mencakup dari 1.000 orang. Dan aplikasi Zoom ini juga bisa berbagi tangkapan layar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dampak positif dan negatif media pembelajaran online dan teknologi informasi. Nah, dengan kegiatan media pembelajaran online ini dapat membantu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemampuan murid dalam mempelajari sesuatu secara online. Dengan adanya media pembelajaran online, memudahkan murid untuk mengakses informasi terbaru dari mana saja dan kapan saja dan tidak terbatas. Nah, dengan adanya media pembelajaran online ini memudahkan juga murid di perkotaan dan juga pedesaan dalam mengakses informasi secara online. Nah, selanjutnya dengan adanya fitur daring seperti email memudahkan murid dan guru untuk mengakses informasi secara nyaman dan juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya dampak negatif dari media pembelajaran online ini kurangnya sosialisasi dari anak murid kepada siswa-siswa lain dan juga kurangnya pencapaian pembelajaran karena pada dasarnya sekolah tatap muka dan online ini berbeda, dan juga Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan data tentang kurangnya pencapaian pembelajaran jika secara online. Dampak positifnya pertama itu mempermudah arus informasi. Nah, dalam mencari informasi ini mempermudahkan kita untuk mencari informasi terbaru dari internet di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kedua ini media hiburan. Media hiburan ini dalam artian dapat menghibur kita dalam keadaan kita tidak stres atau lagi stres. Nah, dalam media hiburan ini pertama itu ada dari game, musik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini mempermudah individu dalam mencari informasi. Informasi ini sangat mudah dicari karena bisa membuka internet. Informasi itu bisa saja langsung kita cari tanpa adanya gangguan dan kendala. Nah, dampak negatif dari teknologi informasi yang pertama ini individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya cyberbullying. Yang ketiga, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Teknologi informasi atau yang biasa kita kenal sebagai IT merupakan sebuah studi perancangan dan pemrograman yang dikembangkan dalam bentuk manajemen sistem berbasis komputer. Meskipun demikian, teknologi informasi ini tidak hanya berkembang di bidang informasi dan komunikasi, akan tetapi juga berkembang di bidang kehidupan yang lainnya. Contohnya seperti bidang pendidikan, bidang industri dan manufaktur, bidang bisnis dan perbankan, serta pada bidang militer.
Adanya teknologi dan informasi ini memang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, menciptakan efisiensi dan efektivitas waktu dalam aktivitas sehari-hari, serta dapat meningkatkan kreativitas. Sebaiknya, teknologi informasi ini juga bermanfaat untuk memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi pada manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Baiklah, teknologi informasi berkembang dalam bidang pendidikan, contohnya adalah pemanfaatan komputer untuk melaksanakan ujian nasional. Dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang industri dan manufaktur adalah penggunaan teknologi dalam mendesain suatu produk dan juga pemasaran suatu produk. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan informasi di bidang bisnis adalah sebagai bentuk transaksi dan juga pengarsipan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak perbankan maupun bisnis lainnya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi di bidang militer adalah sebagai pengontrol navigasi pada kapal selam, kemudian untuk mengontrol pesawat tanpa kemudi maupun dengan kemudi. Dan yang terakhir pada bidang militer adalah untuk dapat memberikan akses pada pihak militer jika berada dalam keadaan yang genting. Baiklah, sekian dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kami dari tim Kukerta Undri 2021, Kelurahan Selapanyang Timur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.